selesai. Saya akan absen dulu. Ahmad Raihan, Alia Septiani, Alicia Islami, Askar Raja Resi, Masuk Pak. Sakit. Alia Muzalika, Narisa Putri Zahira, dari Nidia Syara Mukana, Davina Muafifah, Devina Putri, Dirga Rahman, Dinar Kendi, Jesya Salwa, Kaisar Nawal, Laila Tulusna, Muhammad Chandra, Muhammad Rafa, Muhammad Amar Zaki, Muhammad Raka, Muhammad Rifat Irawan. Ada? Ada di belakang ya. Nah, selanjutnya adalah maksudnya pada hari ini kita akan mengajar mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan. Maaf, saya harus kecil. Nah, negara kesatuan itu negara yang memiliki pemimpin secara terpusat. Nah, contohnya ini ciri-cirinya ya, ada apa? Yang pertama, pemerintahannya itu pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Yang kedua, satu undang-undang. Jadi itu satu UUD berlaku untuk semua. Nah, satu lagi, satu kepala negara. Jadi pemimpin itu cuma satu, yaitu presiden. Kemudian yang terakhir cuma satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Nah, sebagai contohnya, Indonesia kan punya yang namanya ibu kota. Untuk saat ini ibu kota kan masih di Jakarta, belum pindah ke IKN. Nah, jadi pemerintahan itu terpimpin secara terpusat. Terpusatnya di mana? Di Jakarta. Nah, ini backgroundnya. Memasuki jam pelajaran ketiga. Nah, backgroundnya itu pada sidang BPUPK yang kedua, Sutomo itu mengusulkan satu negara. Negara yang diusul itu bentuknya kesatuan. Didukung juga oleh Soekarno dan Muhammad Jamil. Karena dianggap sesuai semangat Sumpah Pemuda, backgroundnya ini. Namun pada sidang yang sama, Muhammad Hatta berpendapat bahwa Indonesia itu baiknya berbentuk federal atau serikat, karena Indonesia itu tiap daerah punya perbedaan adat, budaya, hukum dan segala macamnya. Supaya tiap daerah itu punya kebebasan untuk mengatur wilayahnya. Nah, gampangnya adalah kalau Jamil, Supomo, dan Soekarno itu setujunya Indonesia itu negara kesatuan. Sedangkan kalau Hatta sendiri pengennya tuh menurut beliau lebih cocok tuh Indonesia negaranya serikat. Cara gampangnya seperti ini deh. Nah, ini adalah pembahasan yang minggu lalu, tapi saya akan pakai gambarannya. Misal, kalau negara kesatuan, negara kesatuan, seluruh Indonesia ini memakai satu undang-undang dasar. Undang-undang dasar 1945 itu berlaku untuk seluruh wilayah. Paham? Nah, namun apabila negara Indonesia itu negaranya serikat atau federal, tiap wilayah Indonesia kan banyak nih,
misal Sumatera, dia punya undang-undang dasar sendiri. Jawa punya undang-undang dasar sendiri. Kalimantan punya UUD-nya sendiri juga. Beda letak perbedaannya tuh di situ serikat dengan kesatuan. Udah dipahami? Oke, lanjut. Nah, Indonesia kan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus melalui penetapan Undang-Undang Dasar itu pada sidang BPUPK pertama, PPKI. Itu disahkan Indonesia menjadi negara kesatuan melalui ini disahkan, tapi diusulkan pada sidang BPUPK. Yang kedua, kalau kalian bingung, gampangnya gini, ini tuh nyari yang cocok apa? Cocoknya kesatuan. Nah, ini buat mengesahkan. Ini untuk diskusi, ini untuk persetujuan. Gampang? Pahami? Oke, lanjut. Oh iya, mohon maaf. Nah, pada Indonesia kan pada waktu itu pernah sempat menjadi negara federal, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Backgroundnya kenapa Indonesia yang tadinya negara kesatuan jadi negara serikat? Karena perjanjian dari KMB. Ada yang ingat apa itu KMB? Ada yang ingat? Konferensi Meja Bundar. Ada yang masih ingat? Ya. Nah, jadi isi dari konferensi Meja Bundar itu kan isinya adalah Indonesia kan waktu lagi berunding dengan Belanda supaya Belanda tuh mengakui keberadaan negara Indonesia sebagai negara di sini di KMB. Nah, akan tetapi Belanda tidak mengakui Indonesia sebagai negara kesatuan. Belanda mengakuinya Indonesia sebagai negara serikat. Nah, untuk itu karena perjanjian dari KMB ini, Indonesia menjadi negara serikat dengan sistem parlementer. Namun sistem parlementer itu akan kalian pelajari nanti di kelas 8. Nah, namun negara serikat ini tidak bertahan lama, hanya tahun 1950 sampai 1959 dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ini umurnya cuma bentar. Selanjutnya Soekarno mengeluarkan namanya Dekret Presiden 5 Juli. Kalau kalian belum pernah dengar, Dekret Presiden itu surat perintah presiden yang menegaskan bubarnya Republik Indonesia Serikat. Ada yang mau nanya atau ada yang mau mengajukan? Sebelum saya tunjuk. Ada Pak, nanya Pak. Oke, silakan. Sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Rino Erlangga. Rino Erlangga. Apa yang diajukan? Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait sistem pemerintahan dan wilayah Indonesia. Nah, itu kan kadang-kadang yang namanya federasi atau serikat itu dipimpin oleh masing-masing wilayah. Keuntungan dari kesatuan itu mungkin menurut saya itu lebih rata dibagikan secara adil atas kedaulatan wilayah masing-masing. Habis itu kalau yang federasi mungkin sendiri-sendiri yang ngaturnya. Nah, tapi menurut saya kelebihan dari federasi mungkin lebih kayak pembagian budaya per daerahnya itu lebih maksimal dibanding kesatuan. Nah, sedangkan kesatuan itu menurut saya lebih tertinggal buat daerah-daerah yang di luar ibu kota, Pak. Oke, ini adalah sedikit fakta yang tak bisa dipungkiri terkait negara kesatuan dengan negara serikat. Kita ambil contoh nyata. Misalkan sebagai negara kesatuan,
pemerintahan pusatnya di Jakarta. Nah, karena pemerintahan pusatnya di Jakarta, otomatis pembangunan di Jakarta meningkat dong. Ini kalau apa namanya? Ini kita membahas tentang kerugian dulu ya. Pembangunan di Jakarta itu kan maju nih karena sebagai pusat, sebagai ibu kota, segala macam pemerintahan diurus di Jakarta. Namun di saat yang bersamaan, coba kalian lihat di Papua. Pembangunannya gimana? Pembangunannya kurang. Kenapa kurang? Karena pemerintah lebih fokus ke Jakarta sebagai ibu kota. Jadi Papua yang notabene jaraknya jauh, lokasinya jauh, itu pembangunannya jadi kurang. Itu adalah kerugian dari negara kesatuan. Sekarang kita bahas mengenai keuntungannya. Seperti yang Rino bilang, keuntungannya itu ada di birokrasi. Kalau kalian belum tahu apa itu birokrasi, misal gini, kalian ingin mengajukan surat rumah SHM, kalian punya tanah, mau bikin surat tanah. Nah, tahu kan surat surat hak milik SHM tanah. Nah, kalau kalian mau mengajukan, ini gampang, tinggal ke pertama RT, lurah, dan seterusnya, ya kan? Laporannya ke situ. Jadi itu secara birokrasi cenderung lebih cepat. Jadi nggak perlu kesana kemari. Sedangkan kalau pada negara federal itu lebih repot. Karena harus kesana kemari. Sekarang kita bahas mengenai keuntungan negara federal. Kalau negara federal, seperti yang sudah dijelaskan tadi, negara federal itu kan punya, anggaplah ini peta Indonesia ya. Mohon maaf karena gambarnya kurang. Misal di sini punya pemerintahannya sendiri. Nah, pemerintahannya sendiri itu berhak untuk mengurus wilayahnya sendiri. Misalnya ini Jawa, punya pemerintahan khusus Jawa. Nah, wilayah Jawa boleh berkembang sendiri, mengurus wilayahnya, termasuk juga Sumatera dengan peraturan yang sama. Jadi sama-sama berkembang. Tidak ada yang namanya tumpang tindih, bukan. Tidak ada namanya gap atau jarak yang memisahkan. Jadi itu pembangunannya rata, lebih sesuai dengan kemampuan si daerah sendiri. Sampai sini Pak? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 dan 14, kita sudahi pertemuan hari ini dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Seseorang tolong pimpin doa. Ada yang ingin? Oke, Rino. Ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita untuk materi hari ini, kita pada masing-masing nanti sesuai kepercayaan masing-masing. Kita dimulai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.